Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah besar pemerintah untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD berbasis bahan bakar minyak. Dalam peresmian pabrik bus listrik di Magelang, Jawa Tengah, Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi pembangkit listrik yang bergantung pada solar maupun bahan bakar fosil. Menurut Presiden, langkah ini menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan impor energi yang saat ini masih mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Kebijakan ini juga diyakini mampu menghemat hingga 200.000 barel minyak per hari atau sekitar 20% dari total konsumsi nasional. Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi alternatif, termasuk pembangkit listrik tenaga sampah dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt dalam 2 tahun ke depan. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menutup 13 pembangkit diesel milik perusahaan listrik negara. Dengan transisi menuju listrik dan energi bersih, Indonesia ditargetkan mampu memangkas impor secara signifikan, bahkan berpotensi menghentikan impor bahan bakar minyak dalam beberapa tahun ke depan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengusulkan peningkatan jumlah peserta magang pada tahun 2026 dari 100.000 menjadi 150.000 orang. Usulan ini didorong oleh tingginya antusiasme peserta serta respon positif dari dunia usaha. Namun demikian, rencana tersebut masih menunggu persetujuan serta dukungan anggaran dari pemerintah. Usulan program telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan saat ini masih dalam proses pembahasan lintas kementerian, termasuk bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kemenko Perekonomian. Program magang sendiri menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sekaligus menjembatani kebutuhan industri dengan para pencari kerja. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka-bukaan soal alasan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Dadan beralasan pengadaan motor listrik bertujuan menunjang operasional di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pengadaan motor listrik menjadi sorotan karena dilakukan di tengah efisiensi anggaran. Menurut Dadan, pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis telah dirancang dalam anggaran tahun 2025. Meski dianggarkan tahun lalu, realisasi pengadaan baru dilakukan pada 2026, mengikuti mekanisme administrasi keuangan pemerintah. Dari total target lebih dari 25.000 unit, realisasi mencapai sekitar 21.000 unit atau 85% dengan sisa anggaran dikembalikan ke kas negara. Ia juga memastikan tidak ada anggaran serupa untuk tahun 2026. BGN juga menegaskan kabar pengadaan hingga 70.000 unit tidak benar, serta memastikan penggunaan produk dalam negeri dengan tingkat komponen lokal mencapai 48,5%. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan tidak ada pengadaan motor listrik baru pada tahun 2026 dan sisa unit yang belum terrealisasi akan dibatasi. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik akan melambat pada 2026 di tengah meningkatnya gejolak global. Dalam laporan terbaru, pertumbuhan kawasan ini diproyeksikan turun menjadi 4,2% pada 2026 dari 5% pada 2025. Perlambatan dipicu oleh guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah, meningkatnya hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan global, serta tekanan ekonomi domestik di sejumlah negara. Ekonomi China sebagai motor utama kawasan juga diperkirakan melambat dari 5% pada 2025 menjadi 4,2% pada 2026, dipengaruhi lemahnya permintaan domestik dan masalah sektor properti. Meski demikian, Bank Dunia menilai kawasan Asia Timur dan Pasifik masih mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan sebagian besar wilayah lain di dunia. Namun, untuk menjaga momentum tersebut, negara-negara di kawasan didorong melakukan reformasi struktural serta memanfaatkan peluang ekonomi digital guna meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.
Laporan ini juga mengingatkan lonjakan harga energi hingga 50% berpotensi menekan pendapatan rumah tangga hingga 3-4%. Pemerintah Iran mengumumkan rute alternatif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz menyusul tingginya resiko ranjau laut di jalur utama. Pengumuman ini disampaikan setelah Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz secara sementara sebagai bagian dari gencatan senjata selama 2 minggu. Garda Revolusi Iran meminta seluruh kapal untuk menggunakan jalur alternatif demi keselamatan pelayaran dan menghindari potensi tabrakan dengan ranjau laut. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital energi global yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata di menit-menit akhir setelah meningkatnya ketegangan yang sempat memicu penutupan jalur tersebut sejak awal Maret. Penutupan ini turut mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan minyak dunia.